Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau model pertanyaan mana yang lebih benar, baca surat Kahfi atau Yasin, pertanyaan itu agak sedikit rancu. Maka sebaiknya yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, membaca surat Kahfi atau Yasin. Jadi perlu kita kabarkan lebih dahulu bahawa tidak ada dosanya membaca surat Yasin. Jadi tolong jangan labelkan bid'ah pada teman-teman kita yang membaca surat Yasin. Karena setiap surat berdasarkan secara umum, semua ayat, semua surat kalau dibaca kapanpun, malam apapun, tetap dapat pahala per huruf, dapat 10, tetap dapat. Aneh kalau tiba-tiba ada orang baca surat Yasin kemudian kita bid'ahkan, dia berubah jadi dosa, kan aneh. Jadi orang baca surat Yasin lalu kita katakan bid'ah, karena kalimat bid'ah yang dimaksud pasti yang dimaksud adalah dhalalah dalam pemahaman itu. Apakah berdosa orang baca surat Yasin? Tidak, Bapak Ibu melakukan Allah, tidak. Cuma yang perlu dipahami, kalau ditanya mana lebih utama, nah, melihat hadis yang ditargetkan khusus malam Jumaat itu Kahfi, sedangkan Yasin ada satu hadis yang Rasulullah mengatakan, yang Rasulullah dikabarkan hendaknya membaca surat Hamim Dukhan dengan Yasin. Itu pun hampir semua ulama hadis menyebutkan dhaif. Tapi walaupun begitu, bacaan Yasin itu ada satu hadis yang menyebutkan tentang di setiap malam baca Yasin itu bisa diampunkan dosa. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi menuliskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di satu malam, enggak disebutkan malam Jumaat, di satu malam, ibtigha' wajhillah, benar-benar berharap keridhaan dari Allah, ghufira lahu, maka Allah bisa ampunkan dosa-dosanya. Tentunya yang dimaksudlah dosa kecil, karena dosa besar selalu diiringi dengan taubatan nasuha. Nah, hadis ini ternyata banyak ulama yang menyebutkan, ada yang mengatakan ini sampai ke dalam derajat hadis hasan. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahawa hadis ini tidak bisa masuk ke dalam kitab-kitab hadis palsu karena banyak penguat, dan beliau menganggap hadis ini sahih. Jadi kalau begitu sebenarnya tidak bermasalah. Oh, mau baca Yasin sekali kemudian pindah ke Kahfi, tidak masalah. Cuma kalau ditanya mana lebih utama, langsung 3 hadis menyebutkan bacalah ya Kahfi malam Jumaat, bacalah. Jadi langsung disebutkan malam Jumaat, malam Jumaat, malam Jumaat. Dia dapat fadilah bercahaya, dapat pengampunan di antara 2 Jumaat. Jadi sebenarnya hanya berbicara tentang mana yang lebih afdal. Kalau kita sudah tahu, maka mengambil yang lebih afdal adalah lebih utama. Mungkin orang pertama tidak terbiasa baca surat Kahfi, yang kedua memang lebih panjang daripada Yasin, dan kalimah-kalimahnya kalau tidak terbiasa terasa lebih sulit. Tapi harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Kalau tidak terbiasa dipaksa, susah untuk dibaca. Ada yang sudah 2 tahun dia coba baca surat Kahfi, cuma terputus selalu di lembaran kedua. Hantruk teruk. Jadi berhenti sebentar, kalau udah capek berhenti, kemudian mau coba sambung sudah sibuk, masuk kantor lagi, kemudian begini, enggak sampai-sampai. Ingat bahawa kita sudah katakan, karena Rasulullah mengatakan yang membaca 1 surat Kahfi. Jadi kalau enggak sampai, enggak dapat fadilah itu, cuma dapat fadilah per huruf. Cara bacanya boleh dicicil, tidak mesti sekali pukul langsung habis sampai terengah-engah, tidak mesti. Saya takut yang diabetes atau yang punya masalah enggak sanggup lagi, menyerah. Tidak mesti, Pak. Boleh dicicil. Pagi 1 lembar, sambung duha 1 lembar, dan seterusnya. Yang penting sebelum terbenam matahari hari Jumaat, usahakan sudah selesai Kahfi. Sudah selesai Kahfi. Maka segala sesuatu menjadi biasa kalau sudah dibiasakan.